sudah disampaikan bahwa hari ini kita beribadah dan sekaligus masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus, dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya senantiasa kita sebagai orang percaya, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima roti dan anggur yang adalah gambar dan lambang Tuhan, darah dan daging Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakan ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Arti perjamuan kudus. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai dia datang kembali? Perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh dan menjamin janji Tuhan untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 dan 17. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam berupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam roh. Dengan demikian, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Tuhan sendiri yang menyelenggarakannya bagi kita yang telah dipersekutukan, tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman kita. Selain itu, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada masa depan, yakni kepada penggenapan perjamuan Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus, saya berikan kita waktu untuk kita berdoa secara pribadi, bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita hingga saat ini, dan kita juga berdoa mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan, dan kita juga berdoa supaya dalam mengikuti perjamuan ini kita juga sudah menyatu dengan Tuhan di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu, karena kasih dan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami masih ada sampai saat ini dan boleh
menempatkan diri hadir di baitmu ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau karuniakan bagi kami secara cuma-cuma. Terima kasih untuk pertolongan, berkat, kasih karunia, kesehatan, bahkan napas hidup yang kami masih nikmati dan rasakan bahkan alami saat ini, dan boleh kami meluangkan waktu untuk bersama-sama umat Tuhan untuk bersekutu bersama saat ini Tuhan. Kami juga mohon ampun kepadamu ya Bapa di dalam nama Yesus. Jika di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau dapati hidup kami, Engkau mendapati hati kami, Engkau mendapati pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kami masih manusia dan masih hidup di dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, jika Engkau mendapatkan sesuatu dalam diri kami tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu dalam perkataan perbuatan kami ya Tuhan, maka ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Yesus, ampuni kami ya Roh Kudus. Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan mampukan kami agar kami mampu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Sucikan kami dalam kesucian-Mu, kuduskan kami dalam kekudusan, layakkan kami dalam kelayakan-Mu, agar kami masuk dalam hadirat-Mu melalui perjamuan kudus saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memperkenankan kami sehingga kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di dalam nama Yesus. Kami datang dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita. Dan kita yang sudah siap atau bersedia untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini, kita mempersiapkan diri dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti dan anggur telah siap di meja ini, tetapi jangan kita terpandang kepada roti dan anggur yang ada di hadapan kita, melainkan angkatlah hati saudara-saudara kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itulah yang layak dan sepantasnya kita lakukan. Dialah roti sejati, sumber kehidupan abadi. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan.
sungguh-sungguh menunjukkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, sesudah makan diambil cawan itu sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, sambil roti dan anggur diedarkan, mari kita bersama-sama di Tuhan yang pujian, bahwa Kau jadi roti. Saudara-saudaraku, makalah saling sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah menjadi kurban bagi keselamatan antara kita, dan sekaligus menandakan perjanjian keselamatan antara Allah dan kita. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur.
damai antara Allah dan kita. Dan bahwa darahnya telah menyucikan kita. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Kita berdoa. Di hadapanmu ya Bapa Allah di dalam nama Yesus. Kami telah mengambil bagian di dalam pertemuan kudus ini. Makan roti dan minum anggur yang adalah lambang daripada darah dari daging Tuhan Yesus yang telah Engkau korbankan di atas kayu salib ya Bapa ini kami sebagai umat manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan pertemuan kudus hari ini tidak hanya sebagai sebuah komunitas, tetapi ini merupakan sebuah makna rohani yang akan terus mengukuhkan iman percaya kami. Tolong kami dan mampukan kami dalam menjalani hidup ini ya Bapa. Karena kadang maka seringkali kami bingung bagaimana menyikapi realita hidup yang tidak baik-baik saja saat ini Tuhan. Namun kiranya Tuhan yang terus kokohkan iman percaya kami kepada Tuhan dan kami jangan terus hati dalam setiap kehidupan kami, sehingga kita pun kenyataan kami hadapi tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tetapi kita damai dalam Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, baik itu pribadi, keluarga, dan bahkan dalam berjemaat dan dalam komunitas kami Tuhan. Sehingga dengan demikian, kendati pun kami masih ada di dunia ini, tetapi tanda-tanda kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami, kiranya terus topang mampukan kami untuk kami hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita meresponi perjamuan kudus yang memberikan pujian terlalu besar.